Hai, halo, jumpa lagi bersama Dr. Yonas from Western Australia. Hari ini hari yang bagus, yang indah. Kalau kita lihat, kita ada di South Perth, dekat Western Australia. Di sini, dekat dengan river. Lihat, para bangunan bagus sekali di sana. Itu city, pemandangan city, river and building. Beautiful. Look at me, beautiful. Bagus sekali, sangat indah, saudara. Tapi saudara harus ingat, semua bangunan yang indah, ya, sungai, orang-orang banyak berjalan di sini, mobil bagus, lihat di daerah semuanya, semua hanya titipan dari Tuhan. Saudara, kalau kita lihat hidup kita ini juga sebagai pengutusan oleh Tuhan. Tuhan utus kita. Tuhan mempunyai tujuan yang indah buat kita. Kita harus menyukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa bernapas, semua hanya pemberian dari Tuhan. Kalau sudah diambil, kita akan kembali kepadanya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Ayub 1 ayat yang ke-12 berkata, ya, dengan telanjang aku lahir dari ibuku, dan aku akan kembali ke dalamnya. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambilnya. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini semua adalah titipan. Saudara, kalau saudara pergi ke hotel, ke supermarket, ya, ke mal-mal besar, atau juga ada tempat yang lain di kasino, saudara akan jumpai di sana tulisan parking valet parking, ya. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi di situ? Nah, saudara, kita melihat kehidupan bagaimana tukang parkir sebagai valet parking, ya. Tatkala dia mengambil mobilnya orang yang mewah-mewah yang harganya miliaran, contohnya mobil Lamborghini, Ferrari, ya, Mercedes, Bentley dan sebagainya. Dia tidak sombong. Mari kita belajar dari situ. Tatkala pemiliknya mengambilnya, dia memberikan dengan senang hati karena itu bukan miliknya, semuanya hanya titipan. Di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, tatkala Tuhan memanggil kita, ya, saudara jangan memegahkan diri. Maka dari itu, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah semua titipan dari Tuhan. Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bisa bertanya, orang tukang parkir valet tidak akan sombong karena bukan miliknya. Saudara, di sini kita akan pelajari dalam kehidupan kita, saudara Tuhan. Banyak sekali yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Banyak sekali di dalam keluarga, saudara Tuhan. Tatkala saudara sendirian, saudara menantikan seorang jodoh, yaitu menantikan pasangan hidup, ya, itu juga titipan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan jodoh kepada saudara, seorang istri, jangan aniaya dia, jangan sia-siakan dia, bahagiakan dia, karena itu adalah titipan dari Tuhan. Begitu juga, saudara kasih Tuhan, istri-istri, tatkala engkau dikasih suami, jangan sombong, jangan juga menyuruh suami dan sebagainya, tapi saudara harus bekerja sama dengan suami. Nah, maka dari itu, dukung suami. Beri semangat dia, karena dia berkorban, dia juga mau berusaha untuk keluarganya. Buat suami-suami yang bekerja dan bekerja keras untuk keluarganya, saya kasih jempol. Maka dari itu, hargai istrimu, hargai suamimu, semuanya adalah titipan. Begitu juga anak yang diberikan oleh Tuhan. Anak adalah merupakan titipan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan anak. Maka dari itu, kalau Tuhan sudah berikan anak, ada banyak orang yang ingin punya anak, ingin mendapatkan anak, berdoa bertahun-tahun tidak punya anak. Tapi kalau sudah diberi, jangan saudara mengatakan, saya tidak bisa pergi ke gereja karena alasan sibuk mengurus anak. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, banyak sekali sekarang ini kita temukan dalam kehidupan kita. Kalau saudara diberi Tuhan sesuatu, di dalam Kejadian juga tentang istri, bagaimana engkau sediakan penolong. Anak, jangan sia-siakan anakmu, jangan sakiti hatimu. Maka dari itu, saudara Tuhan, mari kita semua gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bisa lihat juga ada banyak Tuhan juga pernah berkata, harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, ya, semuanya titipan dari Tuhan. Tuhan memberikan titipan kepada kita. Maka dari tatkala engkau diberikan pangkat, tatkala engkau diberikan harta, tatkala engkau diberikan kekayaan, jangan sombong. Karena itu semuanya ada titipan Tuhan. Kita belajar dari Ayub ini, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan memanggil. Kalau ngambilnya, nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar di alam Amsal juga berkata, tangan yang rajin menjadikan orang kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal di situ berkata,
Tapi ayat selanjutnya 22 ya berkata, ya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Hanya berkat Tuhanlah. Ya, Amsal 10 ayat yang keempat, ayat yang ke-22 berkata, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Jadi apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kekayaan, kedudukan, pangkat, istri, anak, semua hanyalah titipan dari Tuhan. Mari kita sadar, jangan berbekah di dalamnya, semoga Tuhan. Maka dari itu, kalau Tuhan memberikan semuanya apa yang ada dalam kehidupan kita, kita syukuri untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dalam kehidupan saudara hari ini, apa yang saudara pikirkan? Tatkala tantangan datang dalam kehidupan kita, cobaan datang dalam kehidupan saudara, tantangan itu selalu silih berganti dalam kehidupan saudara. Jangan menyerah, don't give up. Karena itu semua hanya titipan dari Tuhan. Tatkala Ayub mendapatkan semuanya itu, kita boleh pelajari dalam kehidupan Ayub. Apa yang terjadi? Ya. Tatkala anak yang meninggal, hartanya diambil semuanya. Bahkan istrinya yang dikasih meninggalkan dia, suruh meninggalkan Tuhan. Bahkan pembantu-pembantunya yang bayarannya mereka, asisten rumah tangganya mulai mengkecibir, mulai menjauhi dia. Karena tatkala Ayub mengalami penyakit yang begitu parah, tatkala tekanan, mungkin tatkala saudara mengalami beban yang berat, tatkala engkau sukses, semua orang menganggap engkau temanmu. Tatkala engkau diberkati, semua menganggap engkau adalah saudaraku. Tatkala engkau jatuh seperti Ayub, semua orang meninggalkan. Jangan takut bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Ayub merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Ayub tetap berpaut dalam kehidupannya dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mazmur 42 ayat yang ke-10 berkata, ya, apa yang dikatakan di situ? Tuhan memberkati Ayub dengan hartanya 2 kali lipat dari apa yang pernah dimilikinya. Itu bonusnya dalam kehidupan Ayub. Tatkala cobaan datang dalam kehidupan saudara, tatkala tantangan datang dalam kehidupan saudara, saudara harus berpaut kepada Tuhan seperti Ayub. Bahwa apa? Tuhan akan memberikan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Tatkala Tuhan memberikan tantangan, itu artinya saudara sedang diuji. Tatkala saudara diuji, artinya ujian itu akan membuat kita lebih jauh lagi. Karena kenapa? Orang yang diuji yang pertama, orang itu kalau dianggap lulus, artinya orang itu tidak akan mengalami ujian lagi. Ya. Yang kedua, orang yang tidak akan mengalami ujian lagi, artinya orang itu sudah pas. Di dalam kehidupan Ayub melewati ujian-ujian tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya. Maka dari itu, tatkala ujian tantangan dalam kehidupan itu engkau alami dalam kehidupan saudara, tetap berpautlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini saya tidak membiarkan setiap orang yang mengalami cobaan tantangan dalam kehidupannya, mereka melupakan Engkau. Hari ini Tuhan, izinkan Engkau hadir, Engkau datang. Di dalam setiap titipan yang Tuhan berikan, Engkau senantiasa ada dalam kehidupan setiap pendengar hari ini dimanapun mereka berada. Sehingga mereka tetap kuat. Tatkala mereka mengalami jalan buntu, biar Tuhan bukakan jalan itu. Tatkala mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tatkala mengalami tantangan-tantangan, dicabut dalam nama Yesus. Saya tidak izinkan Engkau mengalami tekanan-tekanan. Hari ini, biarlah dalam nama Yesus Engkau boleh dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sehingga Engkau boleh mengalami kemenangan dan kemenangan. Seperti Ayub. Kiranya Tuhan memberkati. My God bless you. Haleluya. Amin.